pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam The News, menyajikan informasi independen, faktual, dan terpercaya. Ada banyak sekali pihak oknum tak bertanggung jawab yang telah mengubah internet menjadi tempat yang gelap dan mengerikan. Pembajakan, penipuan, sampai situs ilegal jual beli organ sudah tersebar luas dalam jaringan cyber di Indonesia. Pemblokiran tentu saja sudah dilakukan oleh pihak berwenang. Namun, selalu ada celah bagi oknum untuk masuk dan kembali merusak kenyamanan pengguna internet. Permasalahan ini akan kami bahas tuntas bersama dengan Bapak Dimas Nugraha, Pejabat Eselon 3 Pimpinan Government Public Relation TV Kominfo. Halo, selamat siang pemirsa Bincang Interaktif. Pada saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Dimas Aditya Nugraha selaku Pimpinan Government Public Relation TV Kominfo. Langsung aja yuk kita sapa beliau. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Saya nanya Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat selalu. Sama semoga seperti sama Mbaknya. Amin. Gimana nih Pak, awal tahun baru, apakah bakal ngejalanin banyak proyek di Kominfo atau bagaimana? Awal tahun baru masih hujan. Jadi alhamdulillah kan hujan itu kan berkah gitu kan ya. Kita tetap semangat menghadapi tahun yang baru, disambut hujan, berkah, dan semoga tahun ini menjelang pemilu ya 2024 ya tetap baik-baik saja, Indonesia tetap oke, kira-kira gitu. Oke, intinya walaupun hujan tetap semangat terus dalam menjalankan aktivitas. Oke pemirsa, bersama Pak Dimas ini kita akan membahas permasalahan mengenai situs-situs ilegal yang masuk ke Indonesia. Waduh. Situs ilegal. Apa berat tuh? Ya. Yang kita ketahui bersama ya Pak, dunia internet saat ini, terutama Indonesia, sudah banyak sekali situs website yang masuk. Mau itu situs positif, kemudian informatif, lalu bahkan sampai yang situs ilegal dan terlarang, yang dimana semua usia tuh bisa mengakses situs tersebut. Nah, berbicara tentang situs ilegal Pak, situs ilegal yang masuk, yang telah diblokir oleh Kominfo, itu biasanya tidak bisa diakses pada domain lama. Namun tetap bisa diakses jika domain dan hostingnya itu dipindahkan. Nah, kalau dari Kominfo sendiri Pak, bagaimana sih solusinya agar situs tersebut bisa diblokir secara permanen? Dan apakah si pemilik website tersebut bisa diidentifikasi dan diadili Pak? Baik, jadi kalau ngomong ini kan istilahnya kalau ngomong situs tuh ngomong teknologi global, dunia. Jadi kalau kita ngomong tadi yang Mbak bilang, masuk ke Indonesia, enggak, dia masuk kemana saja. Jadi ketika Anda bikin situs, maka dia bisa diakses oleh seluruh dunia gitu ya. Namanya internet, kita dihubungkan dengan internet. Kita bangun situs, nggak cuma orang Indonesia yang bisa lihat, atau nggak cuma orang dari salah satu negara yang bisa lihat, tapi seluruh dunia gitu ya. Nah, kita bisa bekerja dengan internet itu dari mana saja, termasuk tadi para pelaku, katakanlah pembuat situs dengan konten-konten negatif gitu ya. Dia bisa bekerja dari mana saja. Nah, tadi pertanyaannya Mbak, ketika ngomong kok ini ditutup satu, kemudian masih ada gitu ya. Ya namanya itu teknologi itu mati satu tumbuh seribu gitu ya. Mati satu tumbuh seribu, ketika ditutupin jadi muncul lagi gitu kan. Karenanya caranya tidak hanya dengan salah satu cara saja gitu ya. Ibaratnya kalau itu pendekatannya adalah pendekatan hilir. Diblokir, ditutup, itu pendekatan yang di hilir. Tapi kita juga pendekatan yang di hulu. Kalau namanya teknologi, kan yang akses orang ya, manusia. Dia bisa mikir, dia mau akses yang positif atau negatif gitu ya. Misalnya Mbak kan dengan sadar mau memilih mengakses informasi yang seperti apa. Nah karenanya, kalau dilakukan dengan pendekatan hilir saja, blokir, nggak kelar-kelar tuh. Mati satu, tumbuh seribu. Namanya juga internet, pinter-pinteran kan kira-kira gitu. Keduanya gitu loh. Oke, jadi pertama itu sebelumnya tadi ya, kita dikasih literasi digital itu kan dia punya kemampuan untuk membedakan. Yang kita kasih itu literasi digital. Literasi digital itu apa sih? Ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama itu digital ethic. Digital ethic itu gimana sih cara beretika di dunia tadi, digital tadi. Cara kita kan punya pakai email, gimana caranya? Misalkan menghubungi dosen, apakah huruf kapital semua? Huruf kapital semua kan kalau di bahasa digital kan
artinya lagi marah-marah ya gitu Iya. kan ya. Terus pakai singkatan apa boleh gitu kan. Pada dasarnya kan dunia maya sama dengan dunia nyata. Iya betul. Jadi Bang. kalau nggak boleh begini di dunia nyata, maka nggak boleh juga di dunia maya. Terus kemudian dikasih kemampuan juga untuk digital culture. Terus kemudian digital safety. Keamanan digitalnya seperti apa sih supaya kita tuh tahu bisa membedakan ini kalau ganti password, kalau kita nggak ganti password nanti kita di scam, kita di dibajak di akun-akun kita gitu. Sementara kita kan semua ada di sini nih, ya kan ya? Kita punya rekening bank ada di sini, punya email ada di sini dan Arsip sebagainya. yang penting ya Pak. Nah, karenanya ini udah jadi bagian penting. Jadi digital security juga kita diajarin tuh supaya gimana caranya untuk mengamankan aset kita yang di sini gitu. Oke. Terus yang terakhir digital skill. Digital skill itu dikasih kemampuan gimana cara bikin konten pakai handphone, gimana cara bikin coding dan lain sebagainya. Nah, itu literasi digital. Nah, dengan kemampuan literasi digital tadi kita bisa membedakan tuh bagaimana isi yang situs yang ilegal sama situs yang enggak gitu kan ya. Nah, biasanya kan ya macam-macam orang kan namanya jahat gitu ya, situs negatif. Namanya belum tentu misalnya situs judi.com kan enggak juga. Mungkin dia ibaratnya adunyali.com gitu kan yang ibaratnya nuansanya positif tapi ternyata dibuka negatif kan gitu. Makanya membedakan itu tadi dia diberikan kemampuan literasi tadi supaya bisa etikanya bagaimana, budayanya gimana, skillnya seperti apa supaya dia bisa memilah dan memilih mana yang enggak dan itu. Tapi kalau misalnya ciri-cirinya begini enggak susah, itu susah identifikasikan lebih lanjut kan kira-kira. Literasinya itu dalam bentuk etika di dalam digital. Literasi digital. Dikasih orang tuh diajarin. Nah, ini tuh nggak boleh, ini boleh. Di dunia nyata ini terlarang, di dunia maya juga terlarang pasti gitu Pak. Oke baik, sepertinya cukup ya Pak ya. Cukup, oke makasih. Semoga bisa dipahamin ya. Mohon maaf kalau ada kurang. Pemirsa bincang interaktif kita bersama dengan Bapak Dimas yang membahas mengenai permasalahan situs-situs ilegal di Indonesia. Siap. Yang dimana pihak Kominfo sendiri terus berupaya ya Pak dalam mengatasi permasalahan ini dengan cara yang cerdas dan tanggap. Juga kepada masyarakat juga diharapkan mampu melek mata nih menerapkan literasi digital terhadap situs-situs ilegal yang kerap kita temui di media. Baik, terima kasih Bapak makasih sama-sama. atas sharing-sharingnya kepada teman-teman Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi. Oke. Baiklah pemirsa, semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di Bincang Interaktif The News selanjutnya. Terima kasih Wulan. Pemirsa, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang anak berusia 17 tahun dan 18 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan terhadap anak berusia 11 tahun dengan tujuan menjual organ tubuhnya dikenakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 170 ayat 3 dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun. Bagaimana tanggapan Komisi Perlindungan Anak Indonesia? Berikut reportasenya. Kasus kriminal ini disebabkan oleh kondisi sosiologis yang terdiri dari banyak aspek, yaitu keluarga dan lingkungan. Selain itu, media sosial juga dapat mempengaruhi perilaku anak-anak. Kurangnya pengawasan dari orang tua dalam mengawasi anaknya bermain media sosial menjadi salah satu faktor timbulnya pengaruh buruk pada anak saat bermain media sosial. Nah, kalau hukuman ini kan sedang proses, Mbak. Jadi masih diproses dan baru dikumpulkan data. Jadi kami juga belum mendapatkan informasi. Memang kasusnya memang statusnya sudah tersangka, tetapi kan proses belum masuk ke meja hijau ya. Jadi bagaimana hukumannya dan lain sebagainya kan belum kita dapatkan informasi itu karena belum berjalan. Tetapi yang terpenting dalam proses ini selama penyidikan ini dan persidangan harapannya hak-hak anak tetap didapatkan bagaimanapun caranya, dan terlebih mohon maaf hak untuk mendapatkan kasih sayang orang tua. Negara pada prinsipnya adalah melindungi anak. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem perlindungan anak yang memiliki konsep anak itu dilindungi. Maka ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yang sudah dirubah 3 kali begitu ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem perlindungan anak. Nah, di undang-undang yang pertama, Undang-Undang tentang perlindungan anak itu
konsepnya adalah bagaimana kemudian anak itu dilindungi. Sehingga pada situ hak anak itu disampaikan, misalnya hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan asuhan, hak mendapatkan lingkungan yang baik, begitu ya. Sistem pidana anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang masih dianggap relevan. Undang-undang tersebut akan menentukan apakah anak itu masuk penjara, dibina, atau dikembalikan kepada orang tuanya. Selain itu, batas usia anak dapat dipidana ialah setelah 12 tahun dan di bawah usia 18 tahun. Untuk ancaman hukumannya pun beragam, karena tingkat kriminalitas yang melibatkan anak-anak itu berbeda-beda. Sekian laporan dari KPAI, saya Kuni Hanifa dan tim The News melaporkan kembali ke Wulan. Pemirsa, melalui berita tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para orang tua betapa pentingnya kontribusi mereka dalam mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak. Berikut ini informasi untuk para pecinta kucing. Ada sebuah kafe kucing yang berdiri di kawasan BSD Serpong. Melepas rasa penat setelah seharian beraktivitas, dibarengi menyantap nikmatnya hidangan, sembari ditemani dan bermain dengan kucing-kucing lucu. Langsung saja kita lihat keseruan pengunjung bersama kucing-kucing lucu di sana. Cafe Kali Coffee sudah berdiri pada tahun 2018, menawarkan sensasi unik kepada para pengunjung untuk menyantap makanan sambil ditemani dengan berbagai macam kucing-kucing lucu. Cafe ini berada di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan, yang menjadikan kucing sebagai pemikat utamanya. Ya baik pemirsa, seperti inilah situasi yang berada di Calico Fish, tepatnya di BSD Serpong, Tangerang Selatan. Nah, di sini kita sudah ditemani sama berbagai macam kucing-kucing lucu. Iya, unik sekali ya kucing-kucingnya. Yuk pemirsa, kita keliling-keliling lagi. Setiap pengunjung bebas diberi waktu untuk menikmati makanan dan minuman sambil bermain dengan kucing-kucing di seluruh area kafe. Calico Fish mempunyai beberapa peraturan, yaitu tidak memberi makanan kucing dari luar atau makanan dalam jenis apapun. Selain itu, setelah makan, pengunjung langsung meletakkan piring ke bar yang disediakan dan pelayan akan langsung mengambil piringnya. Pengunjung yang datang harus mentaati peraturan yang sudah diterapkan di Calico Fish. Kucing-kucing ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari kucing yang diadopsi dari pelanggan hingga yang ditemukan di jalanan. Kita tuh awalnya hanya membuka kafe biasa, dan kebetulan karena di daerah sini belum ada kafe kucing, jadi owner kami akhirnya punya ide untuk membuka kafe kucing, dan kebetulan owner kami itu memang punya beberapa kucing di rumah. Pada akhirnya bawalah kucing dengan awal Calico Fish ini membawa 2 ekor, yaitu Kitty dan si Chloe. Kucing-kucing di sini dirawat dengan baik. Kesehatan mereka pun menjadi tanggung jawab di pihak Calico Fish. Untuk kucing yang sakit, staf akan memisahkan kucing tersebut demi menghindari penularan. Setelah itu, staf juga akan membawanya ke dokter hewan. Bagus sih, jadi mengurangi kucing-kucing liar yang nggak bisa makan kan. Jadi biar terurus juga, kan di sini juga nggak semuanya kucing ngerasa ada kucing domestik yang bisa terawat, jadi nggak pilih kasih gitu di sini. Sebagian kucing memang tidak beruntung dan hidup di jalanan sebagai kucing liar. Kondisi mereka yang mengenaskan membuat kafe ini tergugah untuk melakukan rescue. Ternyata menyenangkan sekali pemirsa berada di sini karena kita dapat bermain dan bersenang-senang tanpa ada batasan interaksi. Wah, seru sekali ya pemirsa berkunjung ke Calico Fish. Healing santai sembari bermain dengan kucing-kucing lucu di sana. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Tetaplah waspada atas segala bentuk kejahatan maupun kecurangan yang dapat terjadi di sekitar kita. Saya Wulan Ramadina beserta para kru pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.